Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, untuk belajar matematika hari ini, kita belajar melalui video pembelajaran ini karena kita offline. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu bilangan bulat. Dan selain itu, kita juga sudah belajar makna bilangan bulat positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan bahasan selanjutnya, tidak ada salahnya kita coba review kembali yuk. Oke, seperti pertemuan kemarin, bilangan bulat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita jumpai seperti peristiwa ketinggian tertentu. Sebagai contoh, Superman terbang dengan ketinggian 10 meter. Ketinggian tersebut dinyatakan dengan bilangan bulat positif, yaitu 10. Peristiwa kedua, yaitu seorang anak laki-laki berjalan maju sejauh 1 km. Berjalan maju tersebut dinyatakan dengan bilangan positif, yaitu bilangan 1. Peristiwa kedua yaitu ketika seorang anak menimbang berat badan dan ternyata berat badannya naik 10 kg. Kenaikan berat badan tersebut dinyatakan dengan bilangan bulat positif, yaitu 10. Yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Dalam peristiwa sehari-hari dapat kita jumpai seperti beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, ketika ada seseorang melangkah mundur sejauh 7 langkah. Peristiwa melangkah mundur tersebut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 7. Contoh yang kedua, yaitu ketika ada beberapa penyelam menyelam di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman tersebut dinyatakan dengan bilangan negatif, yaitu negatif 10. Contoh selanjutnya yaitu ketika suhu dingin memiliki suhu 21 derajat di bawah 0. Suhu dingin 21 derajat di bawah 0 tersebut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 21. Contoh selanjutnya yaitu ketika lomba cerdas cermat. Ketika menjawab soal yang salah mendapatkan pengurangan 3 poin. Jadi ketika menjawab salah dinyatakan dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 3. Setelah kita mereview tadi, mari kita belajar bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Adakah yang sudah mengerti? Ya, betul sekali. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Bilangan bulat dapat digambarkan ke dalam garis bilangan ini. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Bagaimana letak bilangan bulat tersebut pada garis bilangan ya? Letak bilangan bulat tersebut pada garis bilangan adalah sebagai berikut. Bilangan bulat negatif itu yang berwarna merah. Bilangan bulat 0 atau disebut dengan bilangan 0 yang berwarna hijau. Dan bilangan bulat positif yang berwarna kuning. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan dari bilangan 0. Ini adalah bilangan positif. Sedangkan bilangan negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Dari garis bilangan tersebut bisa kita lihat semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya
semakin kecil. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Jadi, bilangan positif adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Arah panahnya selalu ke sebelah kanan. Dan untuk bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Jadi bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang lebih kecil dari 0 yang di depannya terdapat tanda negatif atau sering disebut min. Contohnya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dan arah panahnya untuk bilangan bulat negatif itu selalu ke kiri. Untuk berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara menunjukkan letak bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Untuk menunjukkan letaknya, bilangan bulat dapat digambarkan sebagai pergerakan dari titik 0. Bilangan bulat positif menunjukkan pergerakan ke arah kanan. Seperti ini. Ini adalah pergerakan bilangan positif. Sedangkan bilangan bulat negatif menunjukkan pergerakan ke arah kiri. Pergerakan ke kiri ini dilambangkan dengan anak panah menuju kiri pada garis bilangan. Sebagai contoh, kita akan berlatih 2 soal. Contoh pertama, pertanyaannya yaitu, tunjukkan bilangan 2 pada garis bilangan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kalian buat garis bilangan terlebih dahulu. Ustadz, panjangnya berapa? Nah, untuk panjangnya kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Kalian buat bilangan pada garis bilangan melebihi sedikit dari bilangan yang ditanyakan. Langkah kedua, kita lihat bilangan yang ditanyakan itu bilangan positif atau negatif. Karena bilangan 2 adalah bilangan bulat positif, maka kita akan ketahui bahwa pergerakannya itu adalah ke kanan. Jadi, mulai dari titik 0, bergeraklah 2 langkah ke kanan. Digambarkan dengan anak panah bergerak dari angka 0 menuju ke 2. Ujung anak panah ini menunjukkan letak bilangan 2. Nah, jawaban yang betul seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Pertanyaannya adalah, tunjukkan bilangan negatif 3 pada garis bilangan. Penyelesaiannya hampir sama dengan yang tadi. Langkah pertama masih ingat kan? Ya, yaitu buatlah garis bilangan. Panjangnya menyesuaikan lebih besar sedikit dari bilangan yang ditanyakan. Kalau sudah, kita tentukan bilangan negatif 3 itu bilangan bulat positif atau negatif. Karena kita ketahui bahwa bilangan negatif 3 itu bilangan bulat negatif, maka pergerakan panahnya adalah ke kiri. Jadi dari 0 kita melangkah menuju kiri sebanyak 3 langkah dan berhenti di negatif 3. Ujung panah ini menunjukkan letak bilangan negatif 3. Jadi hasil dari pertanyaan contoh nomor 2 adalah seperti ini. Nah, bagaimana? Sudah tergambarkan? Untuk berlatih kalian, silahkan kalian kerjakan latihan di buku paket halaman 9. Bagian ayo berlatih 1.3, kalian kerjakan nomor 1A dan B, serta nomor 2A, B, dan C. Silahkan mencoba ya, kalau misalkan ada yang belum dimengerti, kalian bisa buka lagi buku paketnya atau bisa menghubungi Ustadz Ustazah melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.